Jadi kenapa manajemen kas ini penting? Karena setiap usaha, setiap pengelolaan keuangan di suatu perusahaan itu perputaran dari arus kas itu adalah yang terpenting atau yang utama. Jadi semakin banyak pemasukan dari pengelolaan kas di suatu perusahaan itu sangat amat penting. Selain itu juga memperlambat pengeluaran kas ya itu juga mempengaruhi kesehatan dari pengelolaan manajemen kas itu sendiri ya. Jadi secara garis besar ya, kita tahu kas itu nggak selalu tentang berapa banyak yang kita bisa simpan ya, tapi kas berapa banyak kita alokasikan untuk pengelolaan suatu manajemen ya. Jadi kalau misal teman-teman punya konsep secara pribadi tentang mengelola suatu kas itu nggak masalah ya. Ini kita sharing secara teori ya. Banyak istilah-istilah tentang pengelolaan kas atau manajemen kas ya. Kas itu apa, meliputi itu apa, nggak selalu tentang kertas, logam, atau cash in hand ya. Jadi kalau perusahaan itu kas di tangan perusahaan, atau ada juga yang cash di bank. Jadi kita nggak menyimpannya tapi ada di bank ya. Itu bisa berbentuk deposito, mungkin bisa berbentuk tabungan, atau mungkin eh, banyak aspek-aspek yang berhubungan dengan kas itu sendiri ya. Nah, saya mungkin nggak menjelaskan tentang istilah-istilah teman-teman. Jadi biasanya saya munculkan juga istilah-istilah di apa kas tersebut ya, atau ujian yang berhubungan dengan soal manajemen kas. Eh, tapi yang paling penting adalah ketika perusahaan memanage atau mengelola suatu kas itu ada motif ya menurut teori yang dari zaman saya kuliah sampai sekarang dan saya aplikasikan di tempat kerja saya itu motifnya bisa berbeda-beda ya. Kalau untuk motif bertransaksi itu sudah jelas untuk belanja bahan baku, membayar listrik dan lain sebagainya. Ini motifnya berdasarkan kebutuhan untuk aktivitas perusahaan. Ada juga yang motifnya berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga ini bisa berbentuk tabungan atau mungkin bisa berbentuk aset keuangan yang mudah dicairkan atau liquid ya. Kalau memang itu deposito jangka pendek itu bisa, tapi jangka pendeknya pun itu nggak memberikan keuntungan kalau memang hanya sekedar kas tersebut buat jaga-jaga ya. Nah, jadi itu kalau motif menurut John Maynard Keynes ya. Ada juga motif menurut John Maynard Keynes ini yang bersifat spekulasi. Jadi sifatnya itu bukan hanya sekedar untuk investasi di surat berharga, teman-teman ya. Ada beberapa spekulan-spekulan yang berhubungan dengan eh, perdagangan internasional, produk-produk tertentu atau bahan-bahan tertentu yang lagi mahal di luar. Ya, ini perusahaan juga bisa membelanjakan itu. Ya, jadi motif kas itu nggak selalu tentang disimpan ya, tapi juga dibelanjakan. Kalau misal saat ini bahan baku untuk biji plastik lagi murah ya, karena semua industri di Indonesia khususnya atau di seluruh dunia tidak ada yang bisa melepas kebutuhannya tentang plastik olahan. Nah, ketika perusahaan membelanjakan kasnya untuk suatu bahan baku yang saat itu harganya lagi baik-baiknya, jadi bisa di stop ya. Kita tahu biji plastik itu tidak ada masa expirednya ya seperti makanan ya. Biji plastik itu bentuknya bisa kecil-kecil atau bongkahan-bongkahan yang bisa didatangkan yang bisa didatangkan ke dalam negeri ya, dan itu bisa didistribusikan ke perusahaan-perusahaan yang memang raw material untuk memproduksi suatu kemasan berbahan plastik itu melalui bongkahan ini ya. Nah, ini bisa jadi
motif spekulasi dari mengelola atau pengelolaan kas itu sendiri, ya. Kalau di tempat saya, teman-teman, yang paling banyak itu tentang transaksi, ya. Motif yang dipakai adalah menggunakan motif transaksi. Kalau berjaga-jaga itu ada persentasenya 20-30%, tapi selebihnya itu untuk motif bertransaksi. Kalau di tempat saya, bahan baku itu nggak masuk kategori spekulasi. Jadi hanya perencanaan strategis yang dieksekusi lebih awal. Ya, contoh seperti kalau di tempat saya, memang belanja bahan baku ketika raw material tersebut lagi baik-baiknya secara pricing, ya kita beli aja lebih awal. Karena memang ada kemiripan seperti bahan baku plastik. Nah, bahan baku dari biji plastik tersebut yang kalau di stok itu tidak ada masa hausnya. Nah, di tempat saya itu ada komponen dari hasil olahan yang outputnya adalah gas. Jadi raw materialnya itu bukan produk utamanya, bukan bahan baku utama, tapi bahan baku penunjang. Kita memang membelanjakan untuk transaksi. Ya, jadi bisa bisa maju lebih awal pada saat harga tersebut lagi baik-baiknya. Ya, itu eh, motif memiliki kas atau pengelolaan terhadap manajemen kas. Ya. Saya nggak menjelaskan tentang definisi istilah, nanti teman-teman baca karena itu pasti akan keluar. Ya. Manajemen kas ini apa, fungsinya apa? Nah, ini pasti akan saya keluarkan di situ. Ya, nah termasuk tujuan manajemen kas. Berikut ini merupakan tujuan manajemen kas. Ya, dari dua ini mana yang paling mendekati? Nah, biasanya di soal ujian itu, kalau misal UTS, tujuan manajemen kas itu adalah untuk likuiditas atau earning. Jadi di UAS biasanya saya ambil lagi apa nih? Berikut ini tujuan manajemen kas ini apa? Karena di UTS sudah saya keluarkan likuiditas, di UAS saya keluarkan earning. Ya, ini contoh soal, ya. Ini contoh soal yang seringnya saya munculkan di ujian-ujian, ya. Oke. Jadi tujuan manajemen kas likuiditas ini secara sadar, jumlah kas yang harus ada di dalam perusahaan itu, perputarannya itu sesuai dengan visi misi perusahaan dan ada sedikit motif berjaga-jaga. Jadi nggak selalu tentang membelanjakan bahan baku semuanya. Misal ada penganggaran 100 juta. Itu juga nggak 100 juta untuk belanja bahan baku. Nah, jadi kalau di perencanaan setiap tahunnya di tempat saya itu ada pos-pos tertentu, ya. 80% itu untuk belanja bahan baku, 20% ini untuk apa? Dana tak terduga, ya, atau motif berjaga-jaga itu tadi, ya. Karena ada beberapa pekerjaan yang sifatnya tidak rutin, ya, sifatnya tidak rutin, tapi ketika saya mengambil pekerjaan itu, perusahaan mengambil pekerjaan itu, pekerjaannya tidak menguras banyak waktu dan tenaga, tapi return atau margin yang diambil itu lumayan dibanding yang rutin, ya. Jadi ini motif berjaga-jaga dari pengelolaan manajemen kas ini nggak selalu tentang lagi heboh, krisis di luar sana, nggak selalu tentang itu, ya. Selain tujuan manajemen kas yang fungsinya adalah likuiditas, earning atau pengelolaan suatu modal itu juga memiliki value yang sangat sangat ekonomis, ya. Jadi fungsi dari suatu pengelolaan earning atau modal ini untuk jangka panjang, ya. Semakin lambat perusahaan mengeluarkan kas itu akan lebih efisien ketika untuk menggunakan hal-hal yang lebih apa terencana, ya. Kalau pemasukan kalau pemasukan pasti banyak aspek, ya teman-teman, ya, banyak banyak aspek. Sama halnya seperti di tempat saya kontrak payung juga, ya, ya, jadi saya tahu berapa banyak bahan baku yang setiap bulan saya akan datangkan di tempat saya. Jadi udah udah tahu nih karena 5 tahun nih udah berjalan 5 tahun.
Jadi itu lebih gampang untuk mengelola manajemen kasnya, ya. Oke, di manajemen kas ini tiap industri itu meskipun secara teori bisa dipelajari, tapi aplikasinya itu bisa berbeda-beda, ya. Ya, contoh seperti di tempat saya, ketika saya terima kontrak payung dengan pemerintah ataupun BUMN, berarti kan saya bikin perencanaan strategis, ya. Jadi pemasukan kasnya ini berarti meskipun itu minggu kedua itu sudah bisa dilakukan penagihan atau pencairan dana, minggu pertama itu teman-teman di back office atau di bagian invoice itu saya minta untuk segera di prepare. Jadi tanpa ada miss, kalaupun ada miss masih ada jeda waktu sehari 2 hari, ya. Karena fungsinya adalah mempercepat pemasukan kas tersebut. Pada saat penggunaan manajemen kas ini, ya, saya itu sering menerapkan untuk memperlambat pengeluaran dari kas tersebut. Contoh misal, semakin semakin termin yang semakin panjang di tempat saya, termin semakin panjang itu bisa mempengaruhi pengelolaan manajemen kas, ya, karena ini bukan perusahaan consumable. Di tempat saya itu bukan perusahaan consumable seperti eh, produk-produk konsumsi seperti Unilever atau Wings Group. Itu kan outputnya itu terus-menerus diproduksi, ada kebutuhan nggak ada kebutuhan tetap diproduksi, ya. Nah, kalau di tempat saya ini berdasarkan job order. Jadi ketika ada pekerjaan ya kita memang produksi. Nah, jadi ada proses negosiasi ketika saya berhubungan dengan pihak ketiga. Ya, pihak ketiga ini supplier atau prinsipal yang supply bahan baku untuk kami olah. Ya, nah ini. Tapi poin pertama fokus fokus yang kami kerjakan itu tentang mempercepat pemasukan kas itu. Itu penting teman-teman, ya. Jadi kalau semisal nih ya, sederhananya, teman-teman boleh ikut UTS, tapi dengan syarat harus melunasi cicilan SPP. Nah, ini fungsinya adalah untuk mempercepat pengelolaan manajemen kas di suatu organisasi tersebut. Ya, ini contoh di kampus misalnya. Ya, sama halnya ketika kita berhubungan dengan pihak pihak konsumen misalnya. Ya, kita memaksimalkan supaya percepatan pemasukan kas ini tidak ada miss di tengah-tengah, ya, atau di tengah jalan atau perjalanan tersebut itu tidak ada miss, ya, supaya fokus utama ketika mengoptimalkan kas tersebut tercapai, ya. Jadi aplikasinya bisa berbeda-beda teman-teman, ya. Satu dengan yang lainnya itu bisa berbeda-beda. Tapi kalau di tempat saya itu karena bukan produk yang dikonsumsi terus-menerus, jadi kami produksi ketika ada job order. Nah, job order ini melalui apa? Ya, melalui kontrak yang saya bangun dengan pihak pemerintahan atau BUMN. Ya, ini. Kalau semisal teman-teman ada yang berhubungan dengan industri-industri yang sifatnya consumable seperti konveksi. eh, Konveksi ini biasanya ada kebutuhan nggak ada kebutuhan kan tetap produksi, ya. Jadi ada kemiripan juga. Jadi biasanya ada dua industri meskipun sama-sama konveksi tapi ada job job apa double job, ya. Produksi berdasarkan pesanan atau ada pesanan nggak ada pesanan tetap produksi. Ya, contoh misal eh, ada pesanan nggak ada pesanan berarti tetap produksi kaos polos. Tapi kalau misal kaos polos tersebut sudah jadi, ya berarti perusahaan juga menambah fasilitas melalui kaos yang disablon misalnya, ya itu berdasarkan pesanan. Tapi kaos ini tetap diproduksi. Biasanya kan ada juga yang menjual kaos polos tersebut dalam jumlah tertentu. Ya fungsinya adalah ini mempercepat pemasukan kas. Ya, jadi nggak berbentuk hanya barang atau persediaan barang jadi maupun barang dagangan yang bisa dianggap kas masih berbentuk stok, ya.